Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surya Eka Putri SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 14 ATTS, Kota Bukit Tinggi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Saya akan perkenalkan, ibu fasilitator saya adalah Ibu Misnalitim SPDMM dan pengajar praktek saya adalah Ibu Safniarti SPD. Pada kesempatan ini kita akan memaparkan lebih lanjut tentang konsep inti budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru untuk mengontrol murid. 2. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon versus teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Pada teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara pada teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sementara pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, namun pada teori kontrol atau pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, sementara pada teori kontrol atau pilihan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, sementara teori kontrol atau pilihan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pada stimulus respon, model berpikir menang atau kalah, tetapi pada teori kontrol pilihan, model berpikir menang-menang. Disiplin positif. Sekarang kita akan masuk kepada pengertian dari disiplin. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang.
Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Pendapat dari Diana Gosen 1998. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, manusia memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, rasa ingin dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia akan penguasaan, di mana manusia membutuhkan diakui harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Sementara yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia akan kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima, kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan akan kesenangan. Kesenangan bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Motivasi perilaku manusia. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah termasuk kepada motivasi yang berasal dari luar atau disebut juga dengan motivasi ekstrinsik. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini juga disebut sebagai motivasi ekstrinsik. Sementara motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman bersifat tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Sementara konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga adalah restitusi, di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum, kedua teman, yang ketiga sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di dalam kasus ini, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sebagai penghukum, guru ini mungkin akan mengatakan bahwa hormat pada bendera selama 1 jam. Jika guru memiliki posisi sebagai pembuat merasa bersalah, maka ekspresi yang dikeluarkan, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Sebagai teman,
Ekspresinya adalah, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, kemudian posisi kontrol sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Nah, kemudian posisi kontrol sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, sekarang coba kita lihat kasus ini, ya. Posisi kontrol apakah aku sebagai guru? Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, posisi kontrol seperti ungkapan ini adalah pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini bisa juga sebagai penghukum ya. Jadi posisi kontrol seorang guru jika menyampaikan ekspresi seperti ini adalah sebagai penghukum. Kemudian, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini posisi kontrolnya adalah sebagai manajer. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Maka posisi kontrol seorang guru ini adalah sebagai teman. Nah, kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Maka posisi kontrol ini adalah sebagai pemantau. Nah, untuk menerapkan budaya positif bisa dilakukan dengan melaksanakan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Ya, keyakinan kelas dibuat atas keinginan dan keyakinan siswa itu sendiri. Dia merasa bisa mampu melakukannya di dalam kelas untuk mewujudkan pembelajaran yang nyaman. Jadi keyakinan kelas disusun bersama antara siswa dan guru sehingga mereka benar-benar mengetahui apa betul kebutuhan mereka untuk menerapkan budaya positif di dalam kelas. Sementara kalau peraturan dibuat oleh sekolah atau orang yang mempunyai power di sini, jadi bersifat satu arah dan bersifat mengikat. Jadi mau tidak mau harus dilaksanakan. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, ya, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Lalu semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kita masuk kepada segitiga restitusi. Apakah itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun 3 tahap segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Maka, ekspresi yang keluar untuk menstabilkan identitas adalah berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, untuk validasi tindakan yang salah, ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ekspresi yang akan muncul di sini adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya.
Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, untuk proses berikutnya yaitu menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau dari dalam. Maka ekspresi yang muncul, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, penutup dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai abong atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Demikianlah pemaparan tentang aksi nyata modul 1.4. Berikut ini akan ditampilkan video diseminasi tentang budaya positif di sekolah yang dihadiri oleh teman-teman guru di sekolah SDN 14 ATTS. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di SDN 14 ATTS ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di SDN 14 ATTS. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Yang kami hormati Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bukit Tinggi, yang kami hormati Bapak Ibu guru SDN 14 ATTS. Untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Bestin Zulfia SPD. Kepada hadirin dimohonkan untuk berdiri.
Hadirin dimohonkan untuk duduk. Baiklah, acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Rustam. Kepada Bapak Rustam kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahdlatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli ala Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah dan limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami pada pagi hari ini dalam kegiatan kami yang semoga Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami manusia yang pandai bersyukur dan berterima kasih. Ya Allah, semoga kegiatan pagi hari ini Engkau ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Rustam. Semoga acara kita pada hari ini diberikan keridhaan dan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya, kata sambutan dari perwakilan guru SDN 14 TTS. Kepada Ibu Widyasari SPD kita persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kalau izinkanlah dalam kesempatan kali ini saya Bu Widyasari mewakili kepala sekolah yang hari ini tidak berhalangan hadir, ingin menyampaikan sedikit mukadimah. Sebelumnya kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah, yang mana dengan rahmat Allah jugalah Bapak Ibu kita semua bisa hadir di sekolah yang kita cintai ini. Begitu juga salawat tidak putus-putusnya kita selalu kirimkan, kita hadiahkan kepada junjungan kita. Siapa lagi kalau bukan manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan yang singkat ini, Bapak Ibu yang telah hadir di sini, saya sebagai perwakilan dari kepala sekolah ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Di sini kita nanti akan banyak mengeksplor Bapak Ibu. Kita akan mungkin banyak mendengar paparan dari teman-teman kita, rekan-rekan guru calon guru penggerak hebat kita. Kita ingin sekali mendengarkan bagaimana nanti diseminasi budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan semuanya, kita yakin dan percaya bahwa sebuah sekolah tidak akan bisa maju dan berkembang tanpa adanya budaya positif yang melekat dan berkembang di sekolah tersebut. Nah, menanamkan budaya positif ini ternyata tidak selalu mudah, pasti akan banyak tantangan dan hambatan. Tapi bukan berarti kita tidak bisa ya Bapak Ibu semuanya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita mungkin akan memperbaharui lagi, atau kita akan menambah lagi ilmu kita dari teman-teman atau rekan-rekan kita calon guru penggerak hebat kita hari ini.
Kami harapkan nanti Bapak Ibu semuanya dapat mengikuti dengan baik. Mungkin nanti juga bisa bertanya, kita berdiskusi di sini, kita kuliti, kita explore habis-habisan tentang diseminasi budaya positif ini. Karena dari kita, untuk kita, dan untuk kemajuan kita bersama. Barangkali sedikit sambutan dari saya sebagai perwakilan dari kepala sekolah. Waktu dan tempat kita akan banyak berikan kepada calon guru penggerak hebat kita hari ini. Itu saja. Selamat mengikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Widya Sari SPD. Acara selanjutnya kita masuk ke dalam acara inti, yakninya diseminasi budaya positif di SDN 14 ATTS yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bukit Tinggi. Kepada Bapak dan Ibu kami persilakan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Surya Eka Putri SPD. Kepada Ibu Surya Eka Putri SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke sekolah ini untuk mendengarkan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah kita. Salawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti di kemudian hari, ya, di padang mahsyar nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak Ibu Majelis Guru hebat yang sudah berkenan membersamai kami di sini untuk melaksanakan diseminasi penerapan budaya positif. Ini merupakan salah satu tugas dan amanah yang diamanatkan kepada kami dalam pendidikan calon guru penggerak. Nah, semoga dalam kegiatan ini kita mendapatkan manfaatnya. Tujuannya tidak untuk menggurui Bapak Ibu, tetapi di sini kita berdiskusi, berbagi. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa melaksanakan budaya positif ini di sekolah kita. Next. Saya perkenalkan di sini Ibu Fasil kami adalah Ibu Misnalitin SPDMM. Dan ibu pengajar praktek kami adalah Ibu Safniarti SPD. Baik, sebelumnya kita jangan tegang ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu berhadap-hadapan dulu, kita speaking sedikit ya. Pak Dani dengan Pak Rustam, Bu Bet dengan Ibu Sinta dengan apa sih ya. Jadi begini Ibu-Ibu. Nanti saya akan bercerita. Kalau ibu bapak mendengarkan kata Eli, nah bapak tangkap atau ibu tangkaplah telunjuk dari temannya. Ya, jadi dibukakan tangannya, boleh pakai telunjuk seperti ini boleh ya. Gitu. Siap Bapak Ibu? Ditangkap telunjuknya ya. Tapi kalau tidak ada kata Eli, tidak usah ditangkap. Baiklah, ini adalah sebuah cerita dari sebuah keluarga yang tinggal di tepi sebuah hutan ya, di tepi hutan gitu. Kebetulan keluarga ini memiliki 4 anak kembar. Yang pertama namanya Endi, yang kedua siapa yang dapat Ibu? Iya, Bu Rani udah langsung dapat ya, cepat ya. Kita lanjutkan ya ceritanya. Iya, yang keduanya si Ella, Elu dan Elo gitu ya. Jadi pada suatu hari si ibu mengajak 2 orang anaknya, yaitu Elu dan Elo. Belum, Elu dan Elo. Sehingga Eli cemburu. Iya, Pak Rustam yang
dapat. Siapa lagi? Iya, itu saja ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu, udah tidak tegang lagi ya? Oke, baiklah. Oke, baiklah Bapak Ibu semuanya, pada hari ini kita akan membahas ada 8 konsep inti dari budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu tentang materi ini. Next. Baiklah, kita mulai kepada pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi di sini saya mempunyai kertas, ya, kembali duduknya berhadap-hadapan ya Bapak Ibu. Jadi nanti salah satu dari teman Bapak Ibu akan menuliskan hal penting ya di kertas ini, kemudian dia akan genggam. Bisa saja hal rahasia atau hal penting dalam hidupnya. Dia akan tuliskan dalam kertas ini, kemudian akan digenggam dengan erat oleh teman ibu itu. Nah, ibu boleh mau memaksa atau membujuk atau merayu teman ibu supaya dia bisa membukakan genggamannya ini. Nah, gitu ya. Nah, apakah dia mau atau tidak? Nah, itu terserah caranya ibu. Mau jungkir balik juga boleh. Yang penting bagaimana upaya ibu untuk membukakan genggamannya, begitu ya. Kita cobakan. Pakai Kak? Oke. Jadi rayu dengan kata-kata. Dirayu. Mau dia membuka, kalau dia lepaskan tangannya kan gampang dibuka lagi kan. Tapi kalau dia bersih kekeh tentu nggak bisa kita bukanya gitu ya. Ada penanya Bapak Ibu? Silakan tulis. Satu aja ya Bu Eka. Satu orang yang membuat, satu orang yang membuat, satu orang yang menggenggam, yang lainnya berusaha membukakan tangannya itu, genggaman temannya itu. Iya, rahasia hal yang penting. Mau nggak berbagi dengan temannya? Kemudian bagaimana rayuan mautnya Bapak Ibu? Bisa nggak membuat temannya luluh hatinya sehingga mau membukakan tangannya begitu? Oke, silakan digenggam. Kalau sudah ditulis, silakan digenggam kertasnya. Kemudian minta temannya untuk membuka, apakah akan terlepas atau tidak. Gitu. Oke, silakan Bu Sari, udah tampaknya? Iya, silakan Bu Beth. Ada kertas, ada kertas. Mira siap kalau saya besar dalam dalam hidup saya. Nanti dibacakan ini apa yang digenggam. Boleh nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu aja lah. Saya kasih tahu aja lah. Iya. Alhamdulillah Bu Beth berhasil ya dengan rayuan mautnya. Oke, kita lanjut kepada Ibu Nanda, bagaimana? Bu Nanda sama Pak Dani, silakan Bu Nanda dan Pak Dani. Apa ini? Boleh kan? Dapat juga akhirnya ya. Oke. Dengan rayuan-rayuan gombal sedikit ya Pak Dani ya, akhirnya dibukakan juga. Nah nih, Bu Rani dengan Bu Besti gimana ini? Boleh. Bagaimana ini? Dapat? Tidak mau katanya ya. Iya, jadi Ibu Bestinnya mengambil dengan paksa ya, karena tidak diizinkan ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Iya. Jadi dari kegiatan kita tadi
dapat kita ketahui bahwa inilah paradigma pendidikan kita saat ini. Ya, apa itu? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Next. Jadi kalau dulu mungkin ya zaman kita belajar dulu ya Bu Bet ya, ada kontrol dari guru. Nih, kontrol dari guru. Semuanya dipaksakan itu bisa. Tapi pada saat sekarang ini ya kita tidak bisa memaksa murid lagi. Kontrolnya ada pada dirinya sendiri. Ada kemauan dari dalam dirinya, motivasi dari dalam dirinya, maka dia akan lakukan dengan baik. Nah, sementara kalau dia terpaksa, dia tidak akan mau. Jadi bagaimana pendekatan kita supaya anak-anak kita ini bisa belajar dengan keinginan sendiri. Jadi inilah teori kontrol yang dahulu kita yang ada di kepala kita ya sebagai guru dulunya, di mana guru itu mengontrol murid. Kita yang mengontrol murid. Murid itu harus mau dengan apa yang kita suruh. Itu zamannya dulu. Kemudian lagi bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ya, kita menyampaikan hal-hal yang positif dan itu akan pasti diikuti oleh anak. Tapi ternyata pada saat ini tidak bisa demikian. Gitu. Kemudian bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya, kalau anak kita tanyai terus menerus sehingga dia merasa bersalah, itu akan bisa meningkatkan karakter. Tapi kenyataannya pada saat sekarang ini anak merasakan rasa bersalah yang mendalam, itu akan membuat anak depresi juga. Nah, itu akan mengganggu psikologis anak juga. Kemudian juga bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, kalau dulu kamu harus nurut sama saya, itu bisanya dulu. Nah, inilah miskonsepsi tentang teori kontrol. Next. Jadi inilah perubahan paradigma ya, stimulus respon, teori kontrol dan stimulus respon dan teori kontrol. Kalau dulu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, pada teori kontrol atau pilihan kita berusaha dulu memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita coba kalau anak punya pendapat, oh saya tidak mau makan, ya kenapa kamu makan? Kita selami dulu kenapa, apa alasannya, apa kebutuhannya gitu. Nah kemudian dulu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, tapi saat ini ya pada teori kontrol atau pilihan, semua perilaku itu memiliki tujuan. Apa tujuannya mereka melakukan? Kita selami dulu. Kenapa dia terlambat datang ke sekolah? Kita selami dulu. Jangan langsung memvonis anak. Mungkin saja tadi dia membantu orang yang kecelakaan di jalan. Lalu apakah akan kita salahkan keadaan itu? Nah, itu maksudnya. Kemudian dulu orang lain bisa mengontrol saya, tetapi pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tadi seperti Ibu Sari yang menggenggam tangannya, hanya dia yang bisa mengontrol dirinya mau melepaskan tangannya atau tidak. Tetapi karena terbujuk rayu Bu Bet ya, akhirnya dengan kesadarannya sendiri dia mau membukakan genggamannya gitu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau dulu ya, kamu kalau tidak mau nanti saya turunkan nilai kamu. Nah seperti itu. Ya karena sudah gagal membujuk itu kan. Nah tapi sekarang kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Contohnya dengan membuatkan keyakinan kelas terlebih dahulu. Kita sepakati semuanya dulu. Setelah sepakat baru kita melaksanakan itu secara bersama. Jadi tidak ada keterpaksaan dan ini mau sama mau gitu. Dan model berpikir dulunya menang kalah dan model berpikir teori kontrol yaitu menang-menang. Jadi dua-duanya menang, tidak ada yang kalah. Next. Jadi apa itu disiplin positif? Disiplin itu berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan,
berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, kemudian kita masuk kepada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini disampaikan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri seseorang akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang dia inginkan. Ini disampaikan oleh Diana Gosen tahun 1998. Next. Oke, baiklah. Selanjutnya kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Nah, kita sebagai manusia mempunyai kebutuhan dasar, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Next. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Nah, manusia untuk bertahan hidup tentu membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kita membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa terima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian pada diri kita juga ada butuh penguasaan. Apa itu? Harga diri. Ya, ingin menunjukkan harga diri kita, keinginan untuk dianggap oleh orang lain, ingin memimpin, ingin berprestasi, diakui dan didengar. Lalu kebutuhan akan kebebasan, ingin mandiri, memiliki pilihan, mau mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Lalu kesenangan, ya, bermain, humor, antusias, tertawa. Kadang-kadang di dalam kelas, ya, ada anak-anak mengadu kepada kita, "Bu, makanan saya selalu diambil oleh teman, Bu." Nah, bagaimana kita menyikapi hal seperti ini, Bapak Ibu? Apakah kita langsung memarahi anak tersebut? Apakah ini akan menyelesaikan masalah? Bagaimana kira-kira Bu Sari? Nih ada kasus nih. Menurut saya kita perlu gali dulu informasi dari berbagai pihak. Jangan kita mengambil keputusan di saat itu juga kita lihat dulu latar belakangnya, kronologisnya bagaimana, baru kita diskusikan. Karena betul tuh pengamalan salah keempat musyawarah itu tidak harus hanya dengan orang dewasa, dengan siswa juga bisa kita bukan musyawarah untuk mencarikan jalan keluar terhadap permasalahan mereka, agar mereka di kemudian hari juga terbiasa melakukan musyawarah. Jadi tidak main hakim sendiri atau tidak bertindak anarkis, tidak berpikir. Jadi belajar mereka berpikir panjang duluan gitu. Nah, seperti itu kira-kira. Terima kasih Bu Sari. Jadi benar, kita harus gali dulu ya, apa permasalahannya. Kalau misalnya dia belum makan dari rumah, tentu dia lapar. Uang tidak pula dibeli uang jajan, tidak bisa belanja. Kan kasihan kita anak seperti ini. Seharusnya kita bisa berempati dengan anak seperti ini. Mungkin kita bagi mungkin makanan yang ada pada kita ya, sambil kita gali, atau setelah itu bisa kita informasikan kepada orang tuanya untuk dibawakan bekal untuk
hari besoknya. Atau mungkin saja dia ingin penguasaan ini. Nah, dia ingin menunjukkan powernya. Saya ini lebih berani daripada dia. Saya mau merebut makanannya. Bisa saja seperti itu. Nah, kalau yang anak yang seperti ini, lalu bagaimana penanganan kita? Nah, tentunya kita bisa kembangkan kemampuan anak ini, ingin memimpin dan sebagainya. Mungkin kita lebih memberikan dia lebih banyak lagi tanggung jawab. Contohnya kita tunjuk dia sebagai ketua kelas sehingga dia punya tanggung jawab di kelasnya, barangkali seperti itu. Lalu kalau misalnya dia bosan dengan makanan yang dibawakan orang tuanya, ya mungkin itu saja terus, berarti dia ingin kebebasan. Dia ingin mencoba hal baru. Nah, mungkin bisa kita informasikan kepada orang tuanya, coba menunya diganti gitu. Jadi ternyata anak kita ini mempunyai masalah, mungkin ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Jadi itulah kita mencoba menganalisa apa sebetulnya kebutuhan murid-murid kita ini sehingga dia bermasalah gitu. Next. Nah, ini motivasi perilaku manusia ya. Jadi ada motivasi kita itu motivasi ekstrinsik, ini dari luar. Jadi kemauan kita melakukan sesuatu itu karena dorongan dari luar, dan juga ada motivasi intrinsik, yaitu keinginan itu berasal dari dalam diri sendiri ya. Kalau misalnya anak-anak ini mau dia maju ke depan karena ada iming-iming reward. Misalnya ada rewardnya baru dia maju gitu. Kalau tidak ada rewardnya dia tidak maju. Nah, ini ternyata tidak bagus efeknya. Nah, itu jadi dia melakukan sesuatu itu karena ada motivasi ekstrinsik tadi. Ya, kalau tidak ada reward, nah dia tidak akan maju. Nah, gitu. Tapi kalau adanya motivasi intrinsik, dia ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Dia memang lahir dari dalam dirinya sendiri gitu. Jadi bagaimana kita menciptakan budaya positif ini supaya anak-anak bisa dengan kemauan sendiri melakukan hal-hal baik itu. Next. Nah, pada saya juga mengakui ya, di kelas kalau ada anak-anak bermasalah, ini yang paling sering kita lakukan pada anak-anak, sering memberi hukuman atau konsekuensi. Ya, misalnya anak terlambat diberdirikan di kelas di luar 1 jam pelajaran. Nah, ini hukuman atau konsekuensi itu, Bapak Ibu? Hukuman. Anak terlambat lalu diberdirikan, atau anak terlambat disuruh mengumpulkan sampah. Nah, ini apa? Hukuman ya. Nah, tapi besok dia apakah? Nah, efek dari hukuman, kalau dulu tadi ya kita mengontrol anak, kita bisa mengontrol anak. Tapi mungkin efek dari hukuman itu besok dia akan ulang lagi atau dia sembunyi, ya, supaya tidak terlihat. Mungkin di saat kita ke dalam dia lari ke sana karena takut mendapatkan hukuman, tapi bukan karena kesadaran diri sendiri untuk mengikuti peraturan gitu. Jadi apa itu hukuman? Hukuman ini biasanya tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dia tidak dilibatkan dalam membuatkan hukuman tersebut. Kemudian dia bersifat satu arah. Kita saja yang memberikan hukuman. Lalu biasanya hukuman itu berupa hukuman fisik atau psikisnya. Contohnya disuruh skojang atau dimarahi sehingga dia merasa ketakutan gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan hukuman. Kemudian juga konsekuensi. Konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, ya. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Contoh, nih kita sudah buat keyakinan kelas, lalu dia meribut. Nah, konsekuensinya dia tidak, kalau meribut di kelas nanti tidak bisa istirahat, kan gitu. Nah, jenis konsekuensi ini kan juga memberikan ketakutan kepada anak-anak, ya. Nah, ini kan juga akan membuat dia merasa tidak nyaman.
karena dia terpaksa melakukan itu, bukan dari keinginan dia sendiri gitu ya. Nah, yang paling baik itu ini adalah restitusi. Kami juga mendapatkan ini dari pendidikan calon guru penggerak. Bapak Ibu, apa itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kalau ada anak bermasalah, kita panggil dia tersendiri. Kenapa melakukan, apa tujuannya mereka melakukan itu, kemudian menurutmu itu benar atau salah? Kalau salah, bagaimana caramu untuk memperbaiki diri? Jadi dia sendiri yang menyampaikan apa cara dia untuk memperbaiki diri. Jadi tidak ada keterpaksaan, memang dirinya sendiri yang ingin memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, ini yang disebut dengan restitusi. Next. Nah, sebagai guru kita mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian sebagai teman, kemudian pembuat merasa bersalah dan pemantau. Lalu setelah itu sebagai manajer. Nah, contoh kasus ini ya untuk penerapan 5 posisi kontrol guru ini. Siswa ini tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini sering kita temui ya Bapak Ibu ya. Kadang tidak pakai dasi, kadang lupa bawa topi gitu. Nah, sebagai penghukum, kalau kita berperan sebagai penghukum, guru yang penghukum, anak tidak bawa, ayo hormat bendera sampai 1 jam pelajaran. Nah, itu berarti kita guru yang sebagai penghukum. Kemudian untuk pembuat merasa bersalah, contohnya berapa kali ibu bapak harus beritahu kamu ini ya setiap hari Senin selalu saja tidak bawa, malu ibu sama kamu, tidak mau mendengarkan ibu. Nah, jadi dengan perkataan begitu anak ini merasa sangat bersalah, dia merasa aduh dia selalu membuat sedih gurunya gitu. Jadi perasaannya juga tidak akan enak. Nah, gitu ya. Ini pembuat merasa bersalah. Next. Ada lagi sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman ini contohnya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini sebagai teman ini, sebagai teman. Lalu sebagai pemantau. Nah, kalau pemantau ini dia mengingat-ingatkan peraturan nih. Nah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah kan? Kamu tahu konsekuensinya kan? Nah, setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulang lagi. Nah, jadi kita memantau, mengingat-ingatkan lagi anak tentang aturan yang sudah ada. Nah, ini sebagai pemantau. Lalu yang terakhir adalah sebagai manajer, ya, posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, apa yang akan kita sampaikan? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi anak sendiri yang mencari jalan keluar untuk kesalahannya itu. Nah, ini yang dimaksud dengan kontrol guru sebagai manajer. Next. Nah, sekarang ini ada beberapa kasus nih Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira ini posisi kontrolnya sebagai apa ini Bapak Ibu? Saya kecewa sekali sama kamu, mendalam sekali. Iya, betul ya. Ini adalah posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah ya, sehingga anak-anak bisa saja dia merasa rendah diri nanti. Nah, itu pula akibatnya ya. Next. Nah, ini dia, kamu tidak pernah benar melakukannya ya. Nah, nih. Posisi kontrol apa nih kalau seperti ini ungkapan kita, Bu? Si pembuat rasa bersalah mungkin. Masih pembuat rasa bersalah ya? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya. Agak keras ya omongannya ya. Ayo sebagai penghukum ya. Ya. Jadi udah besar kali nih gurunya ya. Bisa-bisa nanti dikasih hukuman yang berat ini ya. Nah, ya oke. Jadi ini sebagai penghukum. Nah, ini lagi, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalahmu ini? Nah, ini sebagai manajer ya. Jadi
Kalau apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi diminta anak itu sendiri mencari solusi untuk permasalahannya. Oke. Lalu ini, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Iya benar Bu Nanda. Ini sebagai teman gitu ya. Oke, nah inilah tentang. Nah, kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, apa nih? Pemantau ya? Iya, tidak dapat nilai ya kalau tidak dapat tugas ya. Jadi dia ingatkan lagi ya konsekuensinya gitu. Tapi ini tetap juga anak merasa jadi tidak nyaman ya. Oke. Nah, baiklah. Kita lanjutkan kepada keyakinan kelas. Jadi untuk itu karena anak ini tidak bisa dikontrol oleh guru tadi ya, ini latar belakangnya. Itulah makanya kita buat kesepakatan dengan anak supaya anak bisa melaksanakan budaya-budaya positif di kelas ya. Nah ini salah satu yang kita lakukan, membuat keyakinan kelas bersama-sama di kelas. Jadi anak-anak kita minta untuk menyampaikan kira-kira kesepakatan apa yang harus di kelas itu ada supaya anak-anak bisa belajar dengan nyaman. Nah gitu. Jadi anak-anak diminta menuliskan di selembar kertas lalu menempelkannya di papan tulis, lalu kita bacakan satu persatu. Kalau bisa kesepakatan ini ditulis dengan kalimat positif, jangan kalimat negatif. Karena kebiasaannya misalnya tidak boleh meribut. Yang diingat anak bukan tidaknya, tapi apa? Kata kerjanya apa itu? Meribut. Nah, gitu. Jangan ya meribut. Nah, yang dilakukannya meribut. Karena jangannya hilang dari memorinya, yang terekam apanya, Bu? Meributnya. Jadi kita usahakan kalau kita membuat keyakinan kelas itu dengan kalimat-kalimat positif gitu. Contoh, kalau tidak boleh meribut, tertib belajar dalam kelas. Nah, gitu. Jadi yang diingat kata kerjanya tertib gitu. Oke. Nah, mengapa keyakinan kelas ini penting? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Ayo Bapak Ibu, kenapa tidak peraturan kelas saja? Bu Nanda? Ya, silakan Bu Nanda. Kalau menurut Nanda, kalau peraturan tuh kayak mengikat siswa jadinya. Kalau keyakinan tuh kan dari diri siswa sendiri, dia yakinnya seperti ini. Sementara kalau peraturan tuh siswa tuh diikat rasanya gitu. Nah, harus mengikuti aturan tersebut tanpa diyakininya dia bisa untuk melaksanakan yang dia buat atau aturan yang telah ada. Seperti itu, Bu. Terima kasih Bu Nanda, kita kasih tepuk tangan lah ya untuk Bu Nanda. Iya, benar ya Bu Nanda. Kalau peraturan satu arah dibuat oleh sekolah, dia mau tidak mau harus menaati, kan begitu. Tapi kalau keyakinan kelas, memang keinginan dari dalam diri anak murid itu sendiri ya, ingin melaksanakannya itu. Jadi paling nanti kalau ada yang melanggar kita ingatkan lagi, ayo keyakinan kelasmu tadi kamu maunya seperti apa kelas kita, ayo kita luruskan lagi nih. Nah, begitu. Jadi kita enak untuk menegur anaknya. Benar Bu, jadi untuk pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, jadi jangan terlalu panjang-panjang kalimatnya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas tersebut. Nah, kita masuk kepada segi 3 restitusi. Ini juga kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak ya. Segi 3 restitusi itu apa? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dalam tahapan segitiga restitusi ini ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Next. Nah, inilah yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi anak-anak tuh biasa membuat kesalahan itu sesuatu hal yang lumrah. Tapi dari kesalahan itu dia akan belajar gitu ya. Jadi apa
ucapan yang kita sampaikan saat kita melakukan restitusi ini dengan tahap yang pertama menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu wajar loh nak. Ibu mungkin juga pernah melakukannya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi di sini ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kita masuk kepada anak itu, kita pahami kenapa anak itu melakukan itu terlebih dahulu, gitu. Pasti mereka punya tujuan kan, mengapa? Bisa saja karena kebutuhan yang 5 tadi yang tidak terpenuhi, kebutuhan hidupnya, kebutuhan akan rasa kasih sayang tadi ya, kebutuhan untuk penguasaan dan sebagainya. Next. Nah, pada satu lagi. Oh belum. Yang stabilkan identitas, validitas, validasi. Oh, validasi. Nah, pada validasi ya kita menanyakan apa tujuannya. Yang kedua itu validasi ya. Di validasi kita menanyakan kenapa kamu melakukan itu, apa tujuannya, kenapa sampai melakukan itu. Jadi kita dengarkan alasan anak itu. Nah, itu di tahap validasi tindak kesalahan. Next, baru ke keyakinan ya. Nah, menanyakan keyakinan. Jadi berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi di sini apa keyakinan kelas dari masalah yang kamu buat, apa keyakinan kelas yang telah kamu langgar. Nah, dia sebutkan itu. Misalnya kalau dia meninju teman, berarti mungkin ada di keyakinan kelas menghargai seluruh teman, menghargai guru dan teman. Kalau sudah meninju kan tidak ada lagi rasa menghargai. Itu berarti dia sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama gitu. Lalu kita tanyakan pada menanyakan keyakinan ini, kamu inginnya kelas yang seperti apa? Kelas yang seperti apa yang kamu idamkan? Kita tanya mereka, oh saya mau kelas itu yang damai bu, temannya akrab di dalam bu, yang saling bantu bu. Oke, ayo kita wujudkan gitu. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita tanya kepada anak itu, kamu ingin menjadi orang yang disukai atau orang yang ditakuti atau orang yang bagaimana? Nah, gitu. Jadi kita gali dari anak kita itu. Nah, inilah di tahap menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, yaitu sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Baiklah Bapak Ibu, ini sajalah pemaparan kita tentang diseminasi budaya positif. Semoga apa-apa yang telah kita sampaikan tadi bisa hendaknya kita terapkan di sekolah kita ini demi kemajuan anak didik kita, demi karakter profil pelajar Pancasila yang bisa kita terapkan pada anak didik kita. Demikian saja, banyak maaf kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Bukit Tinggi yang sudah memberikan kita banyak ilmu baru tentang diseminasi budaya positif di SDN 14 TTS. Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah perbuatan dan perkataan, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Rehan.
Ya, apa kabarmu hari ini? Sehat, Bu. Oke, ini berkeringat kenapa nih? Begini Rehan, tadi Ibu mendengar dari teman-teman kamu bahwa kamu sering sekali mengganggu temanmu di saat jam-jam kosong. Ya, banyak temanmu merasa terganggu dengan sikap kamu ini. Apakah ini benar? Benar, Bu. Benar, oke. Kenapa kamu melakukannya? Pasti kamu punya alasan. Kenapa? Hanya iseng. Sering kamu lakukan itu. Nah, lalu setelah kamu iseng melakukan, apa yang kamu dapatkan dari teman-temanmu? Setelah kamu berantem jadinya, jadi ujung-ujungnya berantem, jadinya tidak kondusif ya. Akhirnya kamu punya banyak musuh tentunya. Begini Rehan, manusia itu tidak ada yang sempurna. Setiap manusia tentu pernah membuat kesalahan. Tapi yang paling penting dari kesalahan tersebut kamu belajar untuk memperbaiki diri. Ya. Nah, kamu merasa bahagia di saat temanmu itu tersakiti olehmu? Tidak. Lalu kamu tetap melakukan itu ya. Ibu sekarang tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi Ibu menginginkan kita mencari jalan keluar yang terbaik. Kamu punya niat untuk memperbaiki diri ke depannya? Tidak ya? Masih mau melakukan ini? Tidak ya? Oke, bagus, Rehan. Sekarang Ibu tanya lagi. Mungkin kamu bisa saja melakukan hal yang lain, ya, tidak hanya mengganggu, tapi lebih fatal lagi bisa saja nih terjadi ya. Nah, mungkin karena kamu merasa ada yang tidak nyaman di dirimu sehingga kamu mencari perhatian orang lain, ya, supaya orang melihat ke kamu. Benar atau tidak? Kamu mengganggu itu supaya kamu ingin dilihat oleh orang lain, ya atau tidak? Ya. Coba jawab yang terakhir, ya atau tidak? Setelah kamu ganggu orang itu, lalu orang itu memperhatikan kamu, begitu ya? Nah, jadi kamu ingin diperhatikan, kamu ingin diberi perhatian lebih. Apakah kamu merasa selama ini perhatian temanmu, perhatian orang tuamu barangkali atau gurumu kurang kepadamu? Tidak, tapi kamu hanya iseng saja. Nah, kira-kira sikap seperti ini kamu pertahankan atau bisa kamu rubah untuk kedepannya? Oke ya. Nah, kita kan sudah memiliki kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, ya Rehan ya. Salah satunya ada biasanya ada disiplin, ada apa tuh lagi? Tugas harus diselesaikan tepat waktu, harus tertib, harus respect, harus memelihara kebersihan, ya. Kira-kira keyakinan atau nilai-nilai apa yang Rehan langgar dari perbuatan Rehan? Suka ganggu, suka ngisengin teman. Berarti keyakinan apa yang respect ya, menghormati atau menghargai orang lain ya. Bisa saja orang lain itu teman, bisa saja guru, bisa juga di lingkungan yang lain ya. Ingat Rehan, kalau kita bisa menghargai orang lain, maka orang lain juga akan bisa menghargai kita. Kamu pengen punya banyak teman atau banyak musuh? Banyak teman. Jadi hargai
Baik, kira-kira Rehan, kita tadi sudah sepakat ya, kamu melanggar yang respect itu. Kira-kira kamu menginginkan kelas yang seperti apa ke depan? Setelah ini, setelah Ibu panggil kamu, bertanya alasanmu, kamu menginginkan kelas yang seperti apa setelah ini? Ayo. Mau kelas yang selalu ribut, mau kelas yang tidak bisa tenang, atau kelas yang nyaman, rukun di dalamnya? Nah, kelas yang nyaman. Jadi kelas yang nyaman itu bisa terwujud kalau kita di dalamnya seperti apa, Reha? Ayo. Anaknya disiplin. Lalu apa lagi? Disiplin, teman-temannya bagaimana? Disiplin, lalu apa lagi? Bagaimana perlakuan teman-temanmu seharusnya kepadamu? Baik, saling menghargai, saling menghormati ya. Rukun satu sama lain, saling tolong menolong. Ya, mudah-mudahan apa keinginan kamu itu bisa terwujud, tapi tidak hanya teman yang melakukan, kita juga berusaha. Ya, terima kasih ya. Sudah mau menemui ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan. Saya berterima kasih kepada Bu Eka sudah menasihati saya. Saya tidak mengulangi lagi. Dan saya yang suka mengambil teman di saat jam pelajaran atau di luar jam pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Deva. Bagaimana kabarmu hari ini? Ya, baik sekarang. Oke, baiklah, kita bincang-bincang sedikit ya tentang masalah yang kamu hadapi kemarin. Ya, boleh cerita sedikit apa yang kamu alami kemarin? Awas jangan lupa ya dulu. Ya, sebetulnya sikap David juga tidak bisa dibenarkan ya. Tapi menurut kamu, tindakan kamu juga benar atau salah? Salah. Kenapa kamu salah? Karena mengejek dia. Tujuanmu mengejek dia itu apa? Hanya bercanda. Tapi malangnya jadi serius ya. Oke, baik Deva. Dari kasus kamu ini, Ibu paham kalau tidak ada manusia yang sempurna. Kita nih semua bisa saja berbuat salah. Nah, Ibu tidak akan mencari siapa yang benar ataupun siapa yang salah dari kasusmu ini, tapi bagaimana kita mencari solusi supaya kedepannya tidak terjadi lagi kesalahan. Kamu mau memperbaiki diri? Ya, berarti tidak hanya David ya, Deva juga memiliki kesalahannya. Oke, jadi kamu punya alasan nggak kenapa kamu mengejek dia? Hanya bercanda sama Shirley. Nah, itulah ya, hanya bercanda. Seperti yang kamu tahu ya, ada kasus
dia hanya bercanda. Temannya mau duduk, ditariknya kursinya tanpa sepengetahuan teman. Tujuannya untuk apa itu? Bercanda. Tapi fatal akibatnya karena dia menyangka kursi itu ada, dia duduk tanpa kursi, akhirnya tulang ekornya ini langsung jatuh ke lantai, patah. Ya, itulah hebatnya bercanda ini. Awalnya bercanda itu, dan akhirnya dia perempuan mengalami kelumpuhan karena ada saraf motoriknya yang terganggu. Ya, jadi kita harus selalu hati-hati. Bercanda itu tidak boleh kelewat batas. Ya, lihat-lihat situasinya. Kamu kan pasti tahu, ini temannya tipikalnya seperti ini, tidak bisa dibawa bercanda gitu. Suka emosinya meledak-ledak. Jadi kalau menemui orang yang seperti ini, jangan coba-coba, kita lihat betul dulu ya. Ini kan pembelajaran untuk kita semua. Kira-kira tadi alasanmu kan bercanda. Apakah bisa nih alasan bercanda ini kamu pertahankan untuk kedepannya? Tidak. Jadi seharusnya Deva seperti apa? Kalau mau bercanda, lihat-lihat dulu orangnya ya. Nah ini kan Deva sendiri yang langsung menyampaikannya ya. Oke, baiklah. Jadi Deva, kira-kira kita kan sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ya. Di sana ada itu disiplin, kemudian tentang tugas, tentang tata tertib, tentang respect, dan tentang kebersihan. Kira-kira dari kasus kamu ini tadi, nilai-nilai kesepakatan apa yang telah Deva langgar? Respect. Respect itu artinya apa? Menghargai teman, guru, dan siapa saja. Jadi mungkin di sini yang kurang kamu menghargai ya, menghargai temanmu. Ya, jadi kita memang harus menghargai teman-teman kita yang ada di kelas. Kalau kita mau dihargai orang lain, maka kita juga harus bisa menghargai orang lain. Coba kamu bayangkan kalau kamu bisa saling menghargai teman, bisa hidup rukun, bisa saling kerjasama, kira-kira lokal kita itu akan seperti apa, Deva? Nah, tidak ada masalah. Jadi kita kalau bisa hindari masalah dan perbanyak silaturahmi ya. Oke, kira-kira kamu kedepannya mau jadi anak yang seperti apa? Anak soleh yang seperti apa itu, Deva? Satu, terus saling menghargai. Bagus sekali Deva, sepakat kita untuk itu ya. Mudah-mudahan ke depan kamu bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, bisa meraih cita-cita. Ya, terima kasih Deva. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afian Jalfa Novira, saya kelas 6B. Saya berterima kasih kepada Bu Eka karena sudah menasihati saya untuk tidak mengejek-ejek teman lagi. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.